Teguran Allah untuk Rasulullah, ini sebabnya. Sahabat, Surat Abasa ayat 1-10 merupakan bagian dari isi teguran Allah untuk Rasulullah. Surat dengan total 42 ayat ini menjadi bukti bahwa manusia yang dimuliakan Allah sekalipun pernah mendapatkan teguran darinya. 10 ayat dari surat Abasa ini mengisahkan Rasulullah yang dianggap lalai pada salah seorang sahabat difabel. Sahabat difabel ini bernama Ibnu Ummi Maktum. Sahabat, sebab turunnya surat Abasa ini menjadi pemicu teguran Allah kepada Rasulullah. Hal ini diceritakan oleh istri Rasulullah, Aisyah. Ia berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya. Suatu hari, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat." Bertepatan dengan itu, Rasulullah tengah berbincang dengan seorang pembesar kaum musyrik yang saat itu beliau sedang menjelaskan Islam pada mereka. Sebab, beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam. Rasulullah lantas mengabaikan permintaan sahabat tersebut. Sebaliknya, beliau melanjutkan perbincangannya dengan pembesar musyrik atau Quraisy itu dan berkata, "Apakah ada yang salah dari seruan saya?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu, tak lama berselang, turunlah ayat 1 dan 2 dari surah Abasa. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Kisah lain ditafsirkan oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya tersebut. Pada surah Abasa ayat 1 dan 2 menceritakan tentang Rasulullah yang tidak mau melayani seorang difabel, yaitu tunanetra. Saat itu, orang tunanetra tersebut datang meminta untuk belajar Al-Quran kepada Rasulullah yang tengah berbicara dengan tokoh-tokoh kaum musyrik di Mekah. Rasulullah sangat berharap agar mereka masuk Islam agar kaum muslim tidak disiksa lagi. Para tokoh itu diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah, ayah Khalid. Namun, Rasulullah berpaling dan sekadar bermuka masam ketika seseorang mengganggu konsentrasi dan pembicaraan serius pada saat rapat. Mengenai hal ini Quraisy Shihab berpendapat, sikap Rasulullah dinilai sudah sangat baik bila dilakukan oleh manusia biasa. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang merupakan manusia pilihan, sikap demikian itu dinilai kurang tepat. Dalam istilah Al-Quran, sikap tersebut dinamakan zanbun atau dosa. Melihat kisah di balik turunnya surat Abasa ayat 1-10 membuktikan betapa Allah memuliakan Rasulullah agar menjadi teladan yang baik bagi umat setelahnya.